Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Beliau meninggal tanggal 30 Desember 2009. Beliau merupakan seorang tokoh Islam, intelektual, dan politisi yang memainkan peran kunci dalam perkembangan politik Indonesia serta menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Gus Dur berasal dari keluarga yang terkemuka di dunia Islam Indonesia. Ayahnya Kiai Haji Wahid Hasyim adalah Menteri Agama Indonesia pertama dan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pada tahun 1984, ia terpilih sebagai Ketua Umum NU untuk menggantikan ayahnya. Selama kepemimpinannya di NU, Gus Dur mendorong organisasi terbentuk untuk lebih terlibat dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan dialog antaragama. Namun, peran politik Gus Dur semakin menonjol ketika ia menjadi Ketua MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999. Pada periode yang sama, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat pada 20 Oktober 1999. Hal ini menjadikannya sebagai Presiden pertama Indonesia yang dipilih secara langsung oleh MPR. Namun, masa kepemimpinan Gus Dur sebagai Presiden tidak berlangsung lama. Pada tahun 2001, ia dihadapkan pada krisis ekonomi, konflik berbagai daerah, dan tekanan politik internal. Akibat ketidakstabilan politik dan tekanan dari beberapa pihak, beliau akhirnya mengundurkan diri pada 23 Juli 2001. Meskipun masa kepemimpinannya sebagai presiden relatif singkat dan diwarnai kontroversi, Gus Dur tetap dihormati sebagai tokoh yang memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan toleransi antar agama. Pendidikan di Mesir Gus Dur. Pada tahun 1963, Gus Dur berkesempatan mendapatkan beasiswa Kementerian Agama untuk belajar di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Kemudian Gus Dur belajar di Mesir pada November 1963. Walaupun Gus Dur sudah jago bahasa Arab karena menempuh pendidikan di pesantren, namun beliau tetap harus mengambil kelas remedial bahasa sebelum belajar di sana. Namun Gus Dur tidak bisa memberikan bukti bahwa beliau sudah pandai berbahasa Arab. Jadi mau tidak mau, beliau harus mengikuti aturan dari pemerintah di Mesir tersebut. Saat belajar di luar negeri, Gus Dur aktif di Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah di asosiasi tersebut. Selanjutnya, pada akhir tahun 1964, Gus Dur berhasil lulus dari kelas remedial Arabnya. Namun, saat mulai belajar, beliau malah merasa kecewa karena materi yang ia pelajari di universitas adalah materi yang sudah pernah Gus Dur pelajari sebelumnya. Saat di Mesir, Gus Dur juga bekerja di Kedutaan Besar Indonesia. Namun, pada masa beliau bekerja, inilah peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi. Pendidikan di Baghdad. Pada tahun 1966, pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan karena beasiswa di Universitas Baghdad. Melalui beasiswa tersebut, Gus Dur kemudian pindah ke Irak. Meskipun beliau cenderung sangat santai dalam belajar, namun ternyata beliau mampu mengikuti pelajaran dengan cepat. Walaupun berganti universitas, namun Gus Dur tetap bergabung dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menjadi penulis untuk majalah asosiasi tersebut. Akhirnya, Gus Dur berhasil menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad pada tahun 1970. Tak berhenti di sana, Gus Dur kemudian pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Dari biografi Gus Dur diketahui bahwa saat di Belanda, beliau belajar di Universitas Leiden. Sayangnya, proses pendidikan beliau di Baghdad kurang diakui. Akhirnya beliau pergi ke Jerman dan Perancis sebelum kembali ke tanah air pada tahun 1971. Cerita Gus Dur saat menjadi presiden. Masa kepemimpinan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia pada periode 1999-2001 sampai 2001 merupakan perjalanan yang penuh dinamika dan tantangan. Gus Dur memimpin negara ini pada awal periode reformasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Gus Dur memprakarsai era demokratis yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam proses politik.
Pemilihan secara langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menjadikan Gus Dur sebagai presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui mekanisme demokratis. Masa pemerintahannya menandai perubahan signifikan dalam arah politik dan sosial Indonesia dengan munculnya kebebasan berpendapat dan pluralisme yang lebih terbuka. Pemikiran dan tindakan Gus Dur tercermin dalam semangat inklusifnya. Beliau secara aktif mempromosikan pesan perdamaian dan keberagaman, membangun suasana harmoni antar umat beragama. Namun, masa pemerintahan Gus Dur tidak terlepas dari berbagai tantangan. Krisis ekonomi yang berat. Hal yang bisa dipelajari dari Gus Dur: 1. Toleransi dan keanekaragaman. 2. Kepemimpinan yang berbasis nilai. 3. Rekonsiliasi dan penyelesaian konflik. 4. Keteladanan kepemimpinan spiritual. Nomor 1. Toleransi dan keanekaragaman. Gus Dur adalah pendukung teguh toleransi dan Nomor 1. Toleransi dan keanekaragaman. Gus Dur adalah pendukung teguh toleransi dan keberagaman. Beliau mempromosikan dialog antar agama, menghargai perbedaan, dan menciptakan suasana inklusif di tengah masyarakat. Pelajaran ini menjadi relevan dalam membangun masyarakat yang damai dan bersatu, menghormati pluralitas budaya dan agama. 2. Kepemimpinan yang berbasis nilai. Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang berbasis pada nilai-nilai moral, pemimpin yang berorientasi pada nilai memiliki dampak jangka panjang, menciptakan fondasi yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Rekonsiliasi dan penyelesaian konflik. Dalam menghadapi konflik di beberapa wilayah, Gus Dur menerapkan pendekatan rekonsiliasi. Beliau menunjukkan bahwa penyelesaian konflik bukan hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga melibatkan dialog, empati, dan kesediaan untuk mendengarkan. 4. Keteladanan kepemimpinan spiritual. Sebagai seorang kiai dan pemimpin spiritual, Gus Dur menunjukkan bahwa kepemimpinan spiritual dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Beliau memberikan keteladanan tentang kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang. Gus Dur adalah seorang pemimpin yang berpengaruh dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Beliau juga memiliki kepribadian yang baik seperti kecerdasan, keberanian, ketegaran, toleransi yang tinggi, dan kebijaksanaannya.